Nah, anak-anak, kemudian yang kelima, nah di situ ada tentang gelap terang. Nah, gelap terang ini dia akan menimbulkan efek terang di satu sisi dan bayangan gelap di sisi lain. Nah, di sini ada efek gelap. Kemudian selain gelap juga ada terang. Ya. Nah, di sini dia akan menimbulkan efek yang terang, baik di satu sisi maupun di sisi yang lainnya. Ya. Kalau misalnya kalau dia dalam efek yang gelap itu bisa membentuk seperti bayangan ya di sisi lain. Kemudian hal ini terjadi karena adanya sinar yang jatuh ya pada suatu benda secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi di sini bayangan gelap ini tadi ya, dia akan terjadi jika adanya sinar yang jatuh ya pada suatu benda, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Jadi dia bisa terjadi dalam dua situasi, dua kondisi ya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, misalnya kalau misalnya anak-anak melihat bayangan anak-anak sendiri, nah itu biasa kalian bisa lihatnya secara langsung atau secara tidak langsung. Misalnya kalian melihat di kaca misalnya, kemudian kalian melihat bayangan di lemari atau di TV, itu bisa juga kalian lihat bayangan kalian sendiri. Nah, itu dipantulkan ya, itu berdasarkan sinar yang jatuh tadi di sisi lain selain dari sisi terangnya tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya kalian buka buku tematik ya, itu buku yang besar. Nah, kalian buka halaman 104. Nah, di situ kita akan melihat ya pekerjaan seorang nelayan. Nah, tahukah kamu di balik pekerjaan nelayan? Nah, nelayan tradisional itu menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Ya, ayo kita cari tahu. Nah, anak-anak, perhatikan di sini ada salah satu contoh pekerjaan, yaitu pekerjaan seorang nelayan. Kalian bisa perhatikan pada buku tematik kalian. Nah, salah satu pekerjaan yang ada di sekitar kita itu adalah nelayan. Ya, banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari seorang nelayan tadi. Salah satunya adalah bergotong royong. Nah, anak-anak, di sini ya sebelum masuk ke pertanyaan ini kalian bisa baca dulu ya cerita tentang Pak Eko. Kemudian setelah itu baru kita akan menjawab bersama-sama pertanyaan ini. Ya, dari bacaan tadi kita akan menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, apa contoh gotong royong yang dilakukan oleh Pak Eko dan teman-temannya? Nah, di sini mereka bergotong royong menarik jaring dan pada saat tidak mencari ikan, mereka bersama-sama membetulkan jaring yang rusak. Nah, jadi ini adalah kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh Pak Eko bersama dengan teman-temannya dalam cerita yang sudah kalian baca tadi. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah sikap baik apa saja yang bisa dicontoh dari Pak Eko dan teman-temannya. Nah, sikap yang baik yang bisa kita contoh itu misalnya ya, kita selalu bergotong royong, saling membantu ketika misalnya melakukan kegiatan dan membagi rata hasil yang didapatkan bersama dengan tim misalnya, atau dengan kelompok yang sudah bekerja sama bersama kita tadi. Nah, kemudian yang ketiga, sikap Pak Eko dan warga kampung nelayan mengaplikasikan sila Pancasila. Menurut kalian bagaimana? Ya, ada di sila keberapa? Jelaskan. Nah, sikap Pak Eko dan warga kampung nelayan itu mereka mengaplikasikan ya atau menerapkan sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, anak-anak, sila ketiga Pancasila itu tadi berbunyi apa? Nah, bunyinya itu adalah Persatuan Indonesia. Yang dilambangkan dengan gambar apa? Nah, gambarnya tadi adalah pohon beringin ya. Nah, kemudian di sini ada maknanya, anak-anak. Nah, di sini jelaskan makna dari sila Persatuan Indonesia. Nah, sila Persatuan Indonesia itu memiliki makna Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bisa kita singkat dengan NKRI, itu cinta damai, cinta persatuan, serta tidak mementingkan diri sendiri. Jadi lebih mementingkan apa? Kepentingan orang banyak, ya. Tidak mementingkan kelompok atau individu. Nah, maksud dari sila ketiga ini yakni dia mengutamakan persatuan dan kerukunan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki banyak perbedaan seperti agama, suku, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan.
Nah, makna lain dari sila ketiga ini yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu juga. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah ini adalah simbol sila ketiga. Nah, dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, ini gambarnya anak-anak. Ya, tadi kalian sudah melihat sendiri ya simbolnya. Nah, ini adalah simbol dari sila ketiga. Nah, arti dari simbol tadi ya, di sini pohon beringin dia memiliki akar yang menjulur kemana-mana. Nah, yang melambangkan sebagai persatuan negara Indonesia meskipun memiliki latar belakang yang berbeda ya, yang bermacam-macam. Di sini dia menggambarkan bahwa negara kita memiliki fungsi sebagai tempat bernaung seluruh rakyatnya. Ya, jadi tanpa memilih-milih, tanpa melihat dia berasal dari suku mana, bahasa, ya, ras dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu sama. Kemudian di sini hubungannya apa dengan makna sila ketiga dari simbol tadi? Nah, maknanya ya. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin yang merupakan sebuah pohon di Indonesia yang memiliki akar tunjang yang tumbuh sangat dalam ya. Nah, ke dalam tanah yang menunjang. Pohon besar ini mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pohon beringin juga memiliki banyak akar yang bergelantungan. Dari ranting-rantingnya itu mencerminkan Indonesia sebagai negara kesatuan meskipun memiliki berbagai latar belakang yang berbeda, budaya, agama, ya, suku, dan lain sebagainya. Nah, jadi anak-anak kesimpulannya itu adalah sila ketiga Pancasila dia tadi memiliki makna. Yang pertama, maknanya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kita bisa singkat dengan NKRI. Kemudian cinta damai dan persatuan dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Nah, anak-anak itu tadi materi yang kita pelajari pada tema 4 subtema 3 pembelajaran yang kedua. Ya, nanti kalian bisa catat materi-materi penting yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Nah, bagi anak-anak misalnya yang ingin bertanya ya atau ada yang kurang paham, kurang jelas, kalian bisa langsung bertanya. Langsung chat saja ya materi apa yang akan kalian tanyakan kepada ibu guru tentang materi yang kita pelajari hari ini. Nah, terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyimak pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa untuk tulis di buku catatannya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama yaitu doa Salam Maria. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita akan berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumahnya ya. Nah, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye.